Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para bapak, para ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, untuk kita menunaikan salat subuh. Alhamdulillah, kita dimudahkan untuk berjamaah, dan kemudian setelah itu kita dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya. Para bapak, para ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang akan kita baca di pagi hari ini adalah kita membicarakan tentang hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita akan ambil inti daripada pembahasan ini adalah dari kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa. Kitab Al-Mustafa yang menerangkan di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa yakni seorang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Syekh bin Abdul Aziz bin Utsman Sindi hafizahullah taala, yang mana kitab ini menerangkan sebagaimana judulnya tentang di antara hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa yang beliau akan sampaikan di dalam kitab ini di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah kita mengimani kenabian dan kerasulannya, kemudian kita mencintainya, kita mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kita mentaati dan taslim, pasrah terhadap keputusan-keputusan atau hukum-hukum yang disampaikan oleh beliau. Ini ringkasan dari yang disampaikan oleh beliau, kurang lebih seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang sangat-sangat mulia. Betul, beliau adalah seorang manusia biasa seperti kita semuanya, yang tidak boleh disembah oleh seseorang. Akan tetapi beliau adalah seseorang yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling baik. Beliau adalah sayyidu walidi Adam. Beliau adalah sayyidu waladi Adam. Beliau adalah pemimpin, orang yang paling mulia dari seluruh anak Adam. Oleh karenanya hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak yang paling besar yang harus kita tunaikan
setelah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita harus perhatian dengan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam kitab Muqaddimah ini dengan berbagai macam karunia, dengan berbagai macam kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Yakni di antaranya beliau sampaikan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah sayyidu waladi Adam, sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Beliau adalah seseorang yang man fatahallahu bihi a'yunan umya. Beliau adalah seseorang yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bukakan mata-mata yang buta, yang dengannya Allah bukakan telinga-telinga yang tuli, hati-hati yang tertutup, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan dada-dada manusia. Beliau adalah seorang yang Allah berikan kelapangan dada, dada yang paling lapang, dan dengannya pula Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan dada-dada manusia. Dengan apa yang beliau sampaikan kepada kaum muslimin. Dan dengan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam pula Allah Subhanahu wa taala jadikan keberuntungan bagi orang-orang yang mengimaninya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu." Orang-orang yang mengimaninya, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya istiqomahkan kita di atas keimanan yang telah Allah berikan hidayah itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang membantunya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang Allah turunkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat. Beberapa ketentuan ini apa sudah beriman, membantu, menolong, melaksanakan syariatnya. Allah katakan ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kebalikannya, kalau orang itu tidak mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau membantu, menolong, tidak mau melaksanakan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pemahaman dari ayat ini, orang itu tidaklah mendapatkan keberuntungan. Ingat ya, enggak dapat keberuntungan sama sekali. Insyaallah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita untuk kita menjadi seorang muslim, kita menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita benar-benar ya bisa tulus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia. Amin ya rabbal alamin. Nah, pembicaraan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembicaraan yang membahagiakan hati. Ya, menjadikan hati kita bahagia, menjadikan lisan-lisan yang membahasnya ini mendapatkan kelezatan dalam membahasnya. Majelis-majelis yang dibicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi majelis yang senang untuk didengarkan. Kenapa? Karena ini membicarakan tentang seorang yang kita rindukan. Ya, seorang yang kita rindukan. Kita semuanya sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap orang yang mencinta itu rindu dengan yang dicintai. Ya. Masya Allah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita ya begitu rindunya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela meninggalkan rumah-rumah mereka untuk kemudian datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ke sana dan kemari. Kenapa? Karena cinta dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau sampaikan di sini di antaranya walaysa yakhfa anna huquqahu ala ummatihi a'dhamul huquqi wa asyrafuha. Tidak ada keraguan bahwasanya hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya adalah sebesar-besar hak yang paling mulia yang harus kita tunaikan setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wasa'adatu fid dunya wal akhirah murtabatun bil qiyami bihadhil huquqi wujudan wa adman. Kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat ini terkait kuat dengan orang itu menegakkan hak ini ataukah tidak. Misalkan saja orang tidak mau menunaikan hak yang paling utama, dan hak yang paling utama atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mengimaninya sebagai seorang Rasul. Tidak mau menunaikan itu, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Tidak mau mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka menunaikan hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, itu adalah perkara yang akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita semuanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak yang harus kita tunaikan, wajib kita tunaikan lebih daripada sekedar kita memperhatikan hak orang tua kita, hak anak-anak kita, bahkan lebih dari sekedar kita menunaikan hak untuk diri kita sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum menyebutkan dalam sebuah hadis, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Saya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih berhak terhadap seorang mukmin daripada hak mereka terhadap diri mereka sendiri. Kenapa demikian? Ya, kalau orang tua kita benar, dia adalah seorang manusia yang sangat berjasa. Hak orang tua harus kita tunaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan tentang hak orang tua dari atas kita semuanya. Kita diperintahkan untuk berbakti dan berbakti. Namun hak Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada hak orang tua. Kalau sampai orang tua memerintahkan sesuatu kok bertentangan dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harus didahulukan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, didahulukan syariat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena haknya Rasul lebih tinggi daripada haknya orang tua. Orang tua menjadi sebab kita ada di dunia ini, maka besarnya harus kita tunaikan. Akan tetapi lebih besar dari itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan akhirat. Katanya, nah Allah Subhanahu Wa Taala firmankan tentang hal ini di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang mukmin. Ya, Allah berikan anugerah kepada kita semuanya. Taban id ba'asa fihim rasulan. Tatkala Allah mengutus di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang-orang mukmin ini seorang rasul min anfusihim, dari jiwa-jiwa mereka, dari jenis mereka, dari jenis manusia, dari kalangan manusia. Yang rasul tersebut yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada orang-orang mukmin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Al-Quran, wal hikmata, dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang sebelumnya mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Sebelum diutusnya Rasul, manusia itu berada dalam kesesatan yang nyata. Diutusnya Rasul dengan dibacakan ayat-ayat Allah,
disucikan, diajarkan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka terentaskan dari kesesatan yang nyata menuju jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang selamat. Maka Nabi SAW menjadi sebab manusia itu yang lepas dari kesesatan yang nyata menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali kita tegaskan bahwasanya haknya Nabi SAW sangatlah besar. Ya. Nah, yang pertama di antara hak Nabi SAW yang kita bacakan yang ada di dalam kitab ini, dan ini yang pertama adalah al-imanu binubuwatihi wa risalatihi. Kita mengimani kenabian dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang pertama. Dan ini adalah aslul huquqi wa ra'suha wa ahammuha wa awwaluha. Ini adalah hak yang pertama, hak yang paling mendasar, hak yang paling pokok, hak yang paling penting di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Wa kullu ma ba'dahu far'un anhu. Semua hak setelah ini, ya, hak-hak Nabi sallallahu setelah ini adalah cabang dari yang pertama. Maka ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Kalau ini lewat, berarti yang lain tidak akan bermanfaat. Contoh, ya, Nabi memiliki hak untuk ditolong, untuk dibela. Leres mboten? Ya. Ya, misalkan Masya Allah Nabi SAW dalam marah bahaya, kita wajib membela, bahkan kita tertuntut untuk mengorbankan diri kita. Dulu para sahabat sudah membuktikannya. Ya. Kalau misalkan ada seseorang yang membela Nabi SAW, bahkan mengorbankan jiwa dan raganya, ning kok mboten beriman, niku bermanfaat mboten? Mboten. Contohipun sinten niku? Abu Thalib, nggih. Abu Thalib, nggih. Niki mengorbankan segalanya untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia tidak mau masuk Islam. Maka apa yang dia lakukan niku percuma, muspro. Gitu nggih? Niku muspro. Nauzubillahi min dzalik. Maka yang pertama itu adalah hak yang paling penting, ya. Wa hadzal imanu yantadimu salasatu umurin. Dan yang pertama ini, iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terdiri dari 3 perkara. Ya, terdiri dari 3 perkara. Yang pertama, anna nabiyyana Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi huwa an-nabiyyur rasul sadiqul masduq fa inna Allah azza wa jalla lamma arada hidayata khalqihi ba'da fatratin minar rusul wa intimasin minas subul ba'asa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hadiyam wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Faman lam yu'min bi nubuwwatihi wa risalatihi fa innahu kafirun billah. Wa hadha ijma'un ma'lumun bid darurati baina jami'il ummah. Yang pertama, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, seorang Quraisy, seorang dari kalangan Bani Hashim. Beliau adalah seorang nabi dan rasul, seorang yang disebut sebagai Shadiqul Masduq. Napa niku? Napa Pak? Shadiqul Masduq. Seorang yang jujur, dan apa yang beliau ucapkan itu semuanya benar, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seseorang tidak mengimani apa yang beliau sampaikan, tidak mengimani yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, niku saged membatalkan keimanan. Ya. Beliau adalah seseorang yang tatkala Allah menghendaki hidayah untuk makhluk, tatkala Allah menghendaki hidayah untuk hamba-hambanya,
setelah masa fatrah, masa kekosongan dari para rasul. Setelah Nabi Isa alaihissalam, panjang waktunya. Panjang waktunya. Yakni sudah dilupakan kebanyakan dari ajaran-ajaran terdahulu. Kebanyakan orang sudah tidak mengetahui apa yang disampaikan. Maka Allah utus hambanya, Allah utus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pembimbing, pemberi kabar gembira, seorang pemberi peringatan, seorang dai yang mengajak kepada Allah, sebagai seorang sirajam munira, sebagai seorang yang memberi lentera atau seorang yang menjadi lentera yang menerangi kehidupan manusia. Barang siapa yang tidak mengimaninya, tidak mengimani kenabian dan kerasulannya, maka dia sebagai seorang yang kafir dengan kesepakatan umat ini. Niki yang pertama, sesuatu yang disepakati. Tidak mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, niku hukumnya apa? Kafir. Kafir. Niku bahasa syariat loh, bahasa syariat. Halusnya adalah orang yang tidak beriman. Bahasa kata orang bahasa kasar ngoten nggih, kafir niku. Niku nek kafir niku adalah ya berarti dia tidak di dalam Islam, di luar Islam. Nanti di akhirat kekal lama-lamanya ten pundi? Neraka nggih, neraka niku kekal. Nggih. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi." Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan rasulnya. Nggih. Dua disampaikan, tidak beriman kepada Allah dan rasulnya. Mengimani rasul digandengkan dengan keimanan kepada Allah. Karena ini konsekuensi. Beriman kepada Allah kok enggak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Niku bermanfaat mboten? Oh mboten. Ya, enggak akan bermanfaat keimanan kepada Allah loh kok enggak disertai dengan keimanan kepada Rasul. Enggak bermanfaat. Ya, enggak bermanfaat seperti itu. Fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Kami yakni Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang kafir itu sa'iran, neraka yang menyala. Bagi siapa? Orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Ya. Dua-duanya harus. Salah satunya dia tetap masuk ke dalam neraka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala niki menyebut orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagai al-kafirin. Ngeten nggih? Allah yang telah menyebutnya. Niki dalilnya. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam pembahasan kita tidak beriman kepada Rasul niku disebut tiang-tiang sing napa Pak? Kafir. Ngoten nggih? Kafir. Wa tsabata fi sahihil Muslim, dan telah tetap di dalam sahih Muslim dalil dari hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya. Sinten Pak? Demi siapa berarti ngoten niku? Demi Allah. Ya. Tidak ada satu zat pun yang menguasai jiwa manusia kecuali Allah. Ya. Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad SAW berada di tangannya, demi Allah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah ada seorang pun dari kalangan umat ini, maksudnya umatud dakwah. Ya, umatud dakwah. Umat Nabi niku terbagi menjadi dua, umatud dakwah wa umatul ijabah. Umatud dakwah itu adalah manusia yang menjadi ladang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Yakni orang-orang yang hidup tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus,
sampai nanti datangnya manusia di akhir zaman, sampai ditegakkan hari kiamat. Itulah orang-orang yang dikatakan sebagai ummatul dakwah. Ya. Yang kedua adalah ummatul ijabah, yakni orang-orang yang mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ummatul ijabah. Nah, dimaksudkan di sini adalah ummatul dakwah. Tidaklah ada seorang pun dari kalangan umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, entah dia dari kalangan orang Yahudi maupun Nasara, ya, dia telah mendengarkan diriku, telah mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, sudah tahu kalau ada seorang Nabi yang telah diutus. Kok summa yamutu, dia meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kok dia meninggal dalam keadaan tidak mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa kana min ashabin nar, maka dia itu tergolong penduduk pundi, Pak? Neraka. Nggih, niki hadisnya tegas sekali. Nggih, tegas sekali hadisnya. Maka alhamdulillah kita diberikan hidayah untuk mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk Islam, mengimani syariat Nabi, itu adalah kenikmatan yang besar sekali. Ya, niki yang pertama, mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul, tidak mengimaninya adalah kafir. Niki yang pertama. Yang kedua, al-imanu bi anna risalatahu risalatun amatun. Kita mengimani bahwasanya risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah risalah yang umum. Ya, apa yang dibawa oleh Nabi, kerasulan Nabi itu kerasulan yang umum, bukan sebatas untuk orang Arab. Namun Nabi niku adalah seorang Rasul yang diutus untuk seluruh manusia. Ya. Maka wajib bagi seluruh manusia, bahkan jin dan manusia, ya, walaupun jenis tubuh mereka, jenis badan mereka berbeda, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang kulit coklat, ada yang kulit sawo matang, ya, yang berbahasa apapun itu, berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, berbahasa Melayu, berbahasa ini, ya, semuanya wajib mengimani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kalau tidak maka dia tidak akan beruntung. Ngaten nggih? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yang menjadi dalil kerasulan Nabi SAW itu adalah umum, okay? Umum. Ya, ini di dalam surat Saba ayat yang ke-28. Arsalnaka wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan kafatan linnas, ya, kepada seluruh manusia. Seluruh manusia sing jenenge manungsa maka masuk dalam ayat niki. Ngaten nggih? Masuk dalam ayat ini. Sing di kutub utara, kutub selatan, di tengah-tengah, di pinggir, nggih, kalau itu dari jenis manusia maka masuk. Nggih, masuk basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Nggih. Niku dalilnya. Nggih, dalilnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-108. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam, semua alam ini. Ya. Setiap manusia yang di alam semesta kita semuanya. Ya. Maka nyuwun ngapunten boten angsal membeda-bedakan. Oh, ini syariat untuk orang Arab, oh ini untuk syariat orang
desa. Nggih, mboten angsal. Dados syariat yang Allah turunkan untuk orang Arab dengan orang Indonesia sami mboten? Sami. Nggih. Misalkan wonten tiyang orang Indonesia tuh nggak wajib pakai jilbab. Sing wajib pakai jilbab niku orang Arab. Niku angsal mboten ngoten niku? Oh, mboten angsal. Nggih. Ndak boleh membeda-bedakan. Nggih. Kalau orang Arab itu wajib untuk menutup auratnya, berarti orang Indonesia nggih wajib. Orang Arab wajib sholat, orang Indonesia wajib sholat mboten? Wajib sholat. Nggih. Sami syariatnya. Nggih. Tidak boleh dibeda-bedakan. Ngaten nggih? Terus menawi wonten nggih ajaran sing membeda-bedakan syariat ini untuk ini dan sebagainya, ya, maka niku jelas klentu. Ngoten nggih? Ampun ragu. Klentu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan niki dalil hadis, belum bersabda bu'istu illa kulli ahmara wa aswad. Saya diutus untuk setiap orang yang berkulit merah maupun berkulit hitam. Semua maksudnya nggih. Maksudnya semua niku. Nggih. Ya. Sekarang yang nomor 3. Ya. Yang nomor 3 tentang mengimani kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni al-i'tiqadu bi annahu khatamul anbiya'i wal mursalin. Mengimani bahwasanya beliau ini adalah penutup para nabi dan para rasul. Nabi yang terakhir. Fala nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi. Kalau ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi SAW, atau ada orang yang mengaku-ngaku setelah Nabi Muhammad SAW kok ada nabi lagi, maka itu jelas salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Ya. Dan memang ada orang-orang yang mengaku nabi setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nyonya punten, sejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, itu ada orang yang mengaku nabi. Salah satunya itu adalah Musailamah, ya. Musailamah atau disebut dengan Musailimah. Ya, bisa disebut Musailimah atau Musailamah. Orang yang mengaku nabi, ya. Bahkan dia mengajukan langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu di bagian itu untuk orang Arab, sedangkan saya untuk orang Yamamah. Ya, makanya dia menamakan dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Rahmanul Yamamah, pengasihnya orang-orang Yamamah. Rahman, sedangkan kata Ar-Rahman, Rahman, sifat Rahman atau kata Ar-Rahman itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia namakan dirinya dengan Rahman, namun dibatasi. Rahmanul Yamamah. Nggih, pengasihnya orang-orang Yamamah. Pengasih nama penyayang niku. Ar-Rahman Ar-Rahim niku pertama napa dulu? Pengasih, penyayang kan nggih. Ini artian bahasa kita nggih. Kalau artian secara bahasa Arab, Rahman itu adalah Dzurrahmatil wasi'ah. Pemilik rahmat yang luas. Niku jenenge Rahman, Ar-Rahman. Sang pemilik rahmat yang sangat luas. Maka dia mengatakan dia adalah pemilik rahmat yang luas di daerah Yamamah. Yamamah niku salah satu daerah nggih. Daerah yakni daerahna Musailamah al-Kadzdzab. Disebut al-Kadzdzab, langsung didustakan oleh Allah. Sehingga tidaklah ada seorang pun mendengarkan kata Musailamah maka terbesit di benaknya apa? Al-Kadzdzab. Nggih. Niku salah satu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satu hukuman dari Allah untuk seorang yang mengaku sebagai nabi. Dia pengen
menyaingi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Dia ngarang-ngarang ayat nggih, ngarang-ngarang ayat niku. Ngarang-ngarang ayat. Ada surat kodok nggih. Naudzubillahi min dzalik nggih. Jenengan monggo pados mawon nggih. Ayat-ayat Musailamah monggo mungkin dapat mawon nggih. Jenengan lucu-lucu ayatnya nggih. Lucu-lucu. Naudzubillahi min dzalik. Sampun berbunyi. Kita selesaikan sedikit nggih. Masih menunggu beberapa menit nggih setelah niki. Ya, kita selesaikan sedikit insyaallah. Tidak ada nabi setelahnya. Kalau ada orang mengaku nabi berarti dia sesat, pasti kesesatannya. Wa anna syari'atahu hiyan nasikhatu li jami'i syara'i. Bahwasanya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghapuskan ya semua syariat-syariat sebelumnya. Ya. Jadi kita nggak boleh mengamalkan, saya mau mengamalkan syariatnya Nabi yang biasa dikatakan Nabi Khidir. Gitu nggih? Ya. Saya mengamalkan syariat Nabi Khidir nih, Nabi Khidir, ajaran Nabi Khidir. Nggih, misalkan ngoten niku. Ya. Maka kita katakan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghapuskan syariat terdahulu. Ya. Kalau syariat terdahulu itu tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan lagi, maka itu terhapus. Kalau syariat terdahulu itu disampaikan lagi di dalam syariat Islam, berarti itulah syariat yang kemudian dipertahankan di dalam syariat Islam. Ya. Terus dakwah para nabi dan rasul itu dasarnya sama, yakni beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan ibadah selain Allah. Niki dasarnya. Adapun syariat niku bisa berbeda. Nggih, niku kurang lebih seperti itu. Maka fala yaqbalullah, Allah tidak akan menerima setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dinan siwa al-Islam, agama selain Islam. Orang mau beribadah dengan agama ini dan ini kok nggak mau beribadah dengan agama Islam, ya maka amal yang dilakukan tidaklah diterima. Niki dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah salah seorang bukanlah seorang bapak di antara rijal kalian. Ya, ini bukanlah seorang bapak dari kalian. Rijal itu laki-laki dewasa. Maka dari ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki seorang anak laki-laki yang sampai dewasa. Dewasa. Anak laki-laki Nabi SAW meninggal dalam keadaan masih kecil. Ya, ini dari ayat ini jelas, ya. Maka Muhammadun aba ahadim min hadil ummah. Ya, dari ayat ini yang paham Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memiliki seorang anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Ya, karena rijal orang dewasa. Ya. Walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin, beliau adalah penutup para rasul. Ada orang yang mengatakan bahwasanya yang mengaku nabi palsu itu, ya, yang mengaku nabi itu mengatakan khatamun nabiyyin ditafsirkan dengan apa? Cincin. Ya, beliau adalah cincinnya para nabi, ya. Silahkan khotam juga bisa diartikan cincin. Namun hadisnya mengatakan, ya, la wa innahu la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Niki ayat ditafsirkan dengan hadis. Maka dia menggunakan ayat dan menolak hadisnya, ya. Maka yang seperti itu tidak dibenarkan, ya. Maka Allah juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari agama selain Islam, falai yuqbala minhu, tidak akan diterima dari dirinya. Apapun amalannya, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Kenapa? Amal yang dia lakukan di dunia sebanyak apapun itu dijadikan sebagai debu yang berterbangan, tidak bermanfaat sama sekali, ya. Ini
tentang keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, sing persepi dahulu apa? Nabi SAW adalah seorang nabi dan rasul, tidak mengimaninya kafir. Hukum tentang orang yang tidak mengimani kenabian Nabi SAW, ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya syariat Nabi itu adalah umum untuk seluruh manusia. Ya, tidak boleh membeda-bedakan ini syariat untuk sana, ini syariat untuk sini. Ngatan ya? Niki. Yang ketiga, Nabi SAW adalah penutup para nabi. Syariat beliau menghapuskan semua syariat sebelum Islam. Ngatan ya? Niki tentang 3 hal yang terkandung dalam keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saged dipun pahami? Wonten pertanyaan walaupun sedikit? Tidak ada? Enten sing dereng paham? Ampun? Alhamdulillah nggih. Menawi sampun paham, niki yang kita bahas dapat keimanan atau tentang hak Nabi SAW yang pertama, yakni hak untuk kita imani dengan sebaik-baiknya. Nggih. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki keimanan kita terhadap Allah dan Rasul-Nya dan terhadap apa-apa yang wajib untuk kita imani. Nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menambah semangat kita untuk kita berbenah diri, menyempurnakan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk di atas keimanan yang lurus sampai kemudian kita meninggal sebagai seorang hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatiannya duduk di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal kita yang kita lakukan ini, ya, diterima sebagai amal kebaikan yang akan menjadi timbangan kebaikan tatkala amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.